pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, seorang remaja warga Huta 2 Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bernama Niko Arianda Putra, 15 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar lanjutan atas di salah satu sekolah swasta di perdagangan, tenggelam dalam lumpur dan meninggal dunia setelah sebelumnya mandi-mandi bersama 4 temannya di dalam parit isolasi proyek tanam ulang kelapa sawit milik PT PN 4 Unit Kebun Gunung Bayu pada Minggu siang 29 Januari 2023 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut informasi, parit isolasi tersebut berukuran lebar 6 meter dan dengan kedalaman 3 meter, yang saat kejadian parit tersebut telah terisi genangan air yang cukup tinggi hingga memancing korban dan teman-temannya untuk mandi di lokasi kejadian. Dan di lokasi sekitar parit isolasi tidak ditemukan pelang peringatan ataupun pagar pengaman dari perusahaan. Berikut keterangan dari Rizky, salah satu teman korban, Sinaga, warga yang membantu mengangkat korban, dan Rudi Manik, salah satu tokoh masyarakat terkait meninggalnya seorang remaja warga Huta Nagori Perlanaan tersebut. Boleh sebutkan namanya, Dek? Niko. Niko. Tadi Adek bersama korban. Iya. Itu bisa ceritakan kejadiannya seperti apa, Dek? Kejadiannya dia lompat dari bukit. Dia langsung ngambil sebuah pisang. Habis itu sebuah pisangnya dibuang dia sama pisangnya dibuang sama dia, terus dia tenggelam. Oh, tenggelam. Ada berapa orang tadi kalian, Dek? 5 orang. Jadi kejadiannya itu sekitar dari jam berapa? Dari jam 2. Mandi-mandi kalian ya? Itu waktu kalian mandi-mandi di situ, begitu kejadian korban ini tenggelam, apa yang kalian lakukan, Dek? Kami lakukan manggil-manggil orang, terus bantuin dia sama menolong dia, tapi nggak bisa. Oh iya ya. Nah, waktu ditolong orang untuk mengangkat korban dari parit itu gimana kondisi kawan kalian itu, korban itu? Lemas ya. Itu belumpur atau gimana? Belumpur. Di bagian mana belumpurnya? Bagian kepala sama badan. Bagian kepala sama badan. Nah, setelah korban ini diangkat sama warga tadi, terus dibawa kemana? Ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Oke. Nah, sering kalian mandi-mandi di situ? Baru kali ini kan Oh, baru kali ini ya. Baru kali ini. Korban ini sekolah di mana, Dek? Satria Budi. Sekolah SMP, SMA? Boleh tahu Bapak namanya siapa? Hermanik. Kita mendapatkan informasi bahwasanya baru-baru beberapa jam yang lalu ada korban remaja yang tewas di parit proyek TU yang ada di Kebun Gunung Bayu, yang korban tenggelam. Apa Bapak mendapatkan informasi juga, Pak? Dapat dari informasi dari warga. Itu ceritanya gimana, Pak? Ya, informasinya anak-anak itu mandi-mandi. Nah, setelah itu tenggelam. Tenggelam. Nah, jadi begitu saya dapat kabar dari warga, saya langsung menuju ke TKP. Sampai di TKP, nasi korban tadi sudah dinaikkan ke darat. Kita juga berusaha untuk menyelamatkan, kita bawa ke rumah sakit guna untuk mendapat pertolongan, menyelamatkan. Namun saat disayangkan juga tidak bisa diselamatkan, sehingga korban meninggal dunia. Dan akhirnya kita bawa pulang ke rumah duka ke orang tuanya. Iya. Tentang korban ini, korban namanya siapa, Pak? Namanya Niko Arianda Putra. Oh iya. Nah, itu masih sekolah, Pak ya? Masih, Pak. Umur berapa itu, Pak? Kira-kira umur 15 tahun. Oke, 15-an. Nah, dengan kejadian seperti ini, apa harapan Bapak khususnya untuk
pihak PTPN 4 atau khususnya unit Kebun Gunung Bayu? Ya harapannya ya memang sih sangat disayangkan dan sangat diprihatin juga dengan kejadian tadi, dengan adanya parit isolasi yang dibuat proyek oleh PTPN 4 unit Gunung Bayu, sehingga berdampak bahaya sehingga ada korban jiwa. Nah di samping itu juga dengan kelebaran tadi 6 meter, kedalaman 3 meter itu sangat membahayakan kalau saya rasa. Ya. Sehingga telah terjadi korban jiwa tadi yang barusan kita lihat. Ya. Nah, di samping itu juga itu akan juga mengakibatkan abrasi dan jentik-jentik nyamuk dengan adanya genangan-genangan air. Di samping itu juga abrasi tadi itu bisa dampak ke rumah warga yang khususnya berdampingan, bersebelahan. Itu saya rasa sangat membahayakan juga. Nah, di samping itu juga kedepannya kita nggak tahu anak yang lebih kecil lagi, itu anak dewasa saja tenggelam. Nah, jadi jangan sampai ada lagi korban jiwa lagi yang seperti pesan kejadian tadi. Iya. Nah, itu Pak. Oke. Dari Kabupaten Simalungun,